Ya. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Ada seseorang yang membantu orang lain untuk membawa barangnya, ya kan? Itu juga sedekah. Jadi contoh, ada orang tua udah sakit punggung, jalannya susah, ada anak muda kita yang lebih sehat, Nek, saya bantuin ya, Nek ya, saya gandeng ya, saya bantuin dah bawain tasnya sini, kesian berat banget, itu sedekah. Atau autarfa'u lahu 'alaiha, yang ngangkatin beban beratnya, membawanya, atau naruh ampe rumahnya, itu juga sedekah, kata Nabi. Ya, jadi jangan dianggap sepele ngebantu orang lagi kesusahan. Sini saya bantuin, Bu. Bu Haji, saya bantuin sini, yang plastik sebelah saya yang bawain, sedekah. Jangan kita ucang-ucang, angge enak aja, udah biar aja dia yang bawa semua. Saya juga pegel, biarin dia aja. Nah, ya. Jadi membantu orang membawakan barangnya yang berat itu juga sedekah, ya. Setiap langkah yang dijalani. Kemudian apalagi wal kalimatut thayyibah, berkata yang baik juga sedekah. Ini zaman sekarang banyak orang sok keren, ngomongnya nggak tahu efeknya, akibatnya. Ini lagi rame sekarang bahasa dua, anjay, astagfirullahaladzim. Yang kedua anjir katanya. Ya bukan yang nggak baik sih, tapi nggak pantas aja didengar gitu. Anjay, keren bener katanya, cakep banget anjir, masya Allah, nauzubillahi min zalik. Akhirnya dicontoh. Ada yang bilang gini, kenapa sih kita ngomong yang nggak baik kok diomelin? Orang kita ini yang ngomong nggak ngerugin orang lain. Siapa bilang nggak ngerugin orang lain? Kita berucap, apalagi diucapkan di depan keluarga, anak, orang yang bisa meniru, kemudian mereka meniru, kita dapat dosanya juga. Kita ngomong kebun binatang, semua binatang kita sebut satu-satu, diikutin sama orang, diikutin sama pasangan, diikutin sama anak, dosa juga kita. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan, kalimat tersebut bukan thayyibah, diamalin lagi sama mereka. Tapi ketika wal kalimatut thayyibah shadaqah, yang kita ucapin yang baik-baik, berpahala, diikutin lagi sama orang, makin ngalir pahala jariah kita, ya. Jadi itu kalimat thayyibah juga sedekah. Wa bi kulli khatwati tamshiha ila shalah, sedekah. Dan melangkahnya seseorang, dan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah, melangkahnya seseorang atau setiap langkah seseorang yang dia jalani untuk melaksanakan sholat, sedekah. Ada orang bolak-balik ke masjid, jauh jarak rumahnya dari masjid, setiap langkahnya dihitung sedekah oleh Allah. Ada dia ngaji dari rumahnya jalan kaki jauh, ngaji, setiap langkahnya dihitung sedekah oleh Allah. Wa tumitul adza 'anit thariq shadaqah. Bahkan yang tadi sudah kita bahas, memindahkan duri yang ada di jalan atau memindahkan sesuatu yang berbahaya yang mengganggu orang lain, itu juga sedekah. Ya ibu-ibu ya, itu sedekah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, aydan min riwayatin Aisyah, dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa salasimi'ati mifsal. Bahwasanya setiap manusia min bani Adam, dari bani Adam itu diciptakan ala sittina wa salasimi'ah mifsal, diciptakan 360 ruas tulang. Jadi anak Adam itu punya 360 ruas tulang. Faman kabbarallah, barang siapa yang bertakbir kepada Allah, wa hamidallah, bertahmid kepada Allah, wa halalallah, bertahlil kepada Allah, wa sabbahallah, bertasbih kepada Allah, wastaghfarallah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah.
wa azzala hajaran an tariqin nas, kemudian menghilangkan sesuatu yang berbahaya dari jalan yang suka dilewati ya oleh manusia, au syaukatan, baik itu batu ataupun syaukatu duri, au azman atau tulang, an tariqin nasi, dari jalan yang sering dilewati manusia, au amara bi ma'rufin, atau memerintahkan kepada kebaikan, au naha munkarin, atau mencegah dari kemungkaran, ada sittin wa salasimiatin. Maka itu sebanyak 360 kali banyaknya, ya. kali fa innahu yumsi yauma idzin, dia bersore-sore pada hari itu, waqad zazzaha nafsahu, dan ia telah menjauhkan dirinya, zahzaha nafsahu aninna, dari api neraka. Jadi kurang lebih begini dalam hadis ini. Kita kan tadi punya 360 ruas ya. Nah, itu 360 ruas tuh udah bisa disedekahin setiap harinya dengan cara yang tadi Nabi sampaikan, tasbih, tahmid, tahlil, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu manusia di jalan, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran dan lain sebagainya. Itu udah dihabisin dengan 360 ruas tulang yang ada dalam diri kita. Maka kalau pengen seluruh ruas yang ada dalam diri kita bersedekah, lakuin hal-hal yang tadi itu ya. Nah itu seperti itu. Baik, hadis yang ke-7 terakhir, as-sabi'u, hadis yang ke-7, anhu, masih dari